Di situ si makhluknya itu masuklah ke tubuh temannya saya namanya Vira itu. Dia cerita soal masalah kehidupannya dulu sebelum dia meninggal gitu kan. Dia bilang saya sedang mencari orang. Yang dia cari itu bapaknya. Karena dia meninggal karena dia dijual sama orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Bersama saya Mbo di channelnya Albert Adventure. Alhamdulillah nih sekarang di malam ini kita kedatangan tamu, mungkin teman untuk saya yang kebetulan memang dia mau mengisi channelnya Albert Adventure. Ya sebelum itu untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk menjadi narasumber di kontennya Albert Adventure, silakan aja hubungi nomor di bawah ini. Oke? Ya, sekarang nih di sebelah kanan saya ada teman. Siapa namanya Teteh? Namanya siapa? Lupa saya. Tantri. Oh iya, Tantri. Tantri kontak pasti. Bulat saya. Bulat. Seperti badannya. Pakai dibilang kotak, udah tau kelihatan bulat. Kacau udah. Oh iya. Iya. Teteh Tantri, sekarang berdomisili di mana? Saya masih di Bogor, cuman saya di Jakarta itu emang ada kerjaan. Jadi ya di sini untuk karena kerjaan doang. Oh, jadi kegiatannya sekarang Nganggur. nganggur. Ajak-ajak kalau nganggur. Ngapain diajak-ajak? Ya nggak apa-apa, kalau nganggur banyak acara kan kelihatan pejabat lah. Anak sultan ya. Anak sultan. Teh Tantri sebelum memulai cerita mau ada yang ini nggak, misalkan promosi untuk usaha atau apa gitu? Promosi naon sih karena jomblo. Jomblo, butuh suami? Butuh atuh. Oh sama. Jadi Kita sama. Jadi sama-sama promosi lah Ya kita. udah, sugananya Naon? dapat jodoh. Sugan gitu. Sok atuh dimulai ya, Teh. Jadi dulu sempat tinggal di salah satu tempat di daerah Bogor lah gitu kan. Awal tahun 2020 kan saya tinggal di sana kan sendiri. Kebetulan ada teman yang berkunjung gitu kan sama pacarnya. Nah di situ dia juga salah satu teman ya sama lah kayak kita gitu kan. Intinya dia itu kan baru pertama kali gitu kan nginjekin ke situ gitu kan. Saya awalnya bilang ke dia, saya bilang sekiranya lu mau kesini tuh sanggup enggak gitu kan, karena banyak hal yang benar-benar di luar nalar semua kan. Dia bilang katanya sanggup kak, dia bilang. Ya udah kalau misalkan emang sanggup jangan sampai kita yang capek sendiri, kita bilang gitu kan. Karena emang di sini nggak ada orang yang bisa backup semuanya gitu. Terus datanglah dia kan. Waktu itu pada kejadian itu kan hari Minggu, karena kan cowoknya kan libur kan. Udah itu nggak lama dia masuk kamar, dia langsung bilang aja nyeletuk begini, kayaknya di balkon itu ada sosok perempuan kata dia gitu. Tapi kok dia kayak ngajak interaksi, cuman kok nggak mau nyamperin, dia bilang gitu. Kita bilang susah lah kalau misalkan emang istilahnya dia baru awal ngeliat gitu kan. Kalau saya jujur dari awal masuk ke situ emang udah ngerasa gitu kan. Bahkan saya sempat berinteraksi pun dia nggak mau jawab gitu. Lalu ada lagi cowoknya bilang katanya, lu di sini tinggal sendiri kata dia gitu kan. Kita
kita bilang sebenarnya berdua, cuman temen udah cabut dari sini udah lama, kita bilang gitu kan. Lalu dia bilang katanya, emang lu nggak takut sendirian di sini katanya, ngapain harus takut sih, kita bilang gitu kan. Nah temen yang ceweknya itu bilang kayaknya dia mau masuk deh ke gue, dia bilang gitu kan. Silakan aja masukin, pengen tahu ngomong apa sih, kita bilang gitu kan. Di situ si makhluknya itu masuklah ke tubuh temannya saya namanya Vira itu. Dia cerita soal masalah kehidupannya dulu sebelum dia meninggal gitu kan. Dia bilang saya sedang mencari orang, yang dia cari itu bapaknya, karena dia meninggal karena dia dijual sama orang tuanya. Nah di situ dia berwarna merah. Berwarna merahnya karena dia yang pertama, sampai merinding saya. Berwarna merah karena pertama dia sakit hati sama orang tuanya yang udah ngejual dia sama om-om gitu kan. Terus yang kedua dia sakit hati karena di fitnah sama orang-orang lingkungan situ, karenanya katanya sering munculin diri ke orang-orang yang berkunjung ke situ gitu kan. Padahal itu bukan dia. Dia itu cuman tinggal di 2 tempat, yaitu di kamar, kalau nggak salah ya waktu dia pas meninggal itu dia bunuh diri di kamar 1502. Saya menempati tempat di 1508. Nah yang tempat saya itu di 1508 itu dia tinggal tempatnya di balkon. Kalau misalkan di 1802 itu dia tempatnya di depan pintu kamar mandi persis di situ. Ceritalah dia, saya sedang mencari bapak saya, dia bilang gitu. Saya sakit hati katanya. Terus kata saya sakit hati karena apa? Ya yang tadi diceritain karena dijual gitu kan. Tapi dia ini ada 2 yang dia panggil papa sama bapak. Nah yang saya pertanyaan itu yang papa itu saya nggak tahu siapa. Terus saya lihat di sini ada luka kayak bekas apa sih namanya tuh, kayu gitu loh. Tapi sobeknya panjang ke sini. Saya tanya, itu kenapa? Saya bilang gitu kan. Dia jawab, gak usah lah, lu diem, gak usah nanya ke gue, kata dia gitu. Buang dulu yang ada di badan lu, dia bilang gitu. Kita bilang, emang gue punya apa? Kita bilang gitu kan. Dia gak perlu pura-pura gak tahu, kata dia gitu. Saya diem di situ kan. Yang nanya itu pacar teman saya itu yang kemasukan, namanya Welly. Dia bertanya katanya, jadi maunya gimana, kata gitu kan. Saya di sini udah lama, saya udah 6 tahun, kata dia. Saya di sini cuma minta tolong untuk mencarikan bapak saya. Saya minta disempurnakan, dia bilang gitu. Saya tanya namanya siapa. Terus kata dia, nama saya perlu disebutan nggak sih? Sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya Fitri Anggra ini. Nah, dia sampai bilang katanya, saya sudah lama menunggu anak ini ke sini. Kenapa kamu baru saat ini bawa dia ke sini? Dia bilang gitu. Saya mana tahu Anda menunggu dia? Kita bilang gitu kan. Terus dia bilang, kalau misalkan kamu dari awal bertanya sama saya, kenapa saya diam terus di balkon kamu? Kata dia gitu. Saya nggak pernah mau jawab karena saya takut sama kamu. Kenapa saya berani bicara dan masuk pada tubuh anak ini? Karena dia suci. Dia bilang gitu. Nah disitulah saya mulai berinteraksi karena ada mediator yang bisa memasuki dia gitu kan. Terus udah gitu sampai dia kelar cerita semuanya, kita kasih apa yang dia mau lah gitu kan. Cuman untuk ada hal yang kita nggak bisa bantu, yaitu mencari orang tuanya. Tau kan udah lama banget gitu kan. Terus dia minta tolong juga sama para security di situ gitu. Jangan sampai kalau ngelihat sosok yang berbentuk dan berwujud saya tuh, jangan sampai itu kalian berpikir itu saya, dia bilang gitu. Karena dia merasa benar-benar sakit hati karena itu. Saya nggak pernah kemana-mana, dia bilang gitu. Saya cuma tinggal di kamar 1502 dan 1508. Di antara tempat itu saja, saya nggak pernah kemana-mana. Sempat dulu juga saya
ngelihat sosok menyerupai dia juga, tapi ternyata itu bukan dia, karena saya tahu dari dia sendiri gitu kan. Nah di situ saya udah mulai apa namanya, kasihan gitu kan mendengar ceritanya. Dia meninggal pada saat umur 18 tahun. Nah di situ udah meninggal, dijual karena bapaknya gitu kan. Jadi kelilit hutang lah istilahnya, dijual lah dia. Sampai dia tuh ngerasa apa ya, gue mau berontak aja susah gitu loh, nggak bisa sama sekali, dan yang mau nolong pun nggak ada gitu. Jadi makanya saya harus gimana gitu kan, kata dia. Saya tanya sama teman-teman saya gitu kan, jadi enaknya gimana? Ya udah kita sempurnain lah katanya gitu kan. Terus setelah kita berunding semua nih, kita sempurnain atas nama dia, tapi dia nggak mau nyebutin nama Bin karena dia saking sakit hatinya sama bapaknya tuh, dia nggak mau nyebutin gitu. Terus kita bilang, kalau sekiranya kamu nggak mau nyebutin bapak kamu gitu, apa kita boleh misalkan Bin Fulan gitu kan? Katanya nggak apa-apa, kata dia gitu. Tapi setelah itu dia masih ada di situ. Kira saya tuh kita udah sempurnain, kita udah kirim doa, dia bahkan pergi. Ternyata masih ada di situ. Makanya saya bertanya-tanya juga sama teman-teman, kok dia minta sempurnain, kita udah selesai, dia masih di situ gitu loh. Maunya apa? Nggak lama dia masuk lagi ke teman saya. Satu, bapak dia belum ketemu. Dan kita nggak bisa minta nolong nyariin dia gitu kan, karena kita juga nggak tahu gimana wujudnya, mukanya seperti apa. Mungkin ya entah masih ada, entah nggak ada gitu kan, kita nggak tahu. Karena udah kejadian lama banget gitu. Makanya teman saya bilang katanya, kok ini orang kadang gimana ya, berbaik sih sebenarnya posisinya tuh. Jadi dia karena emang ngerasa nyaman aja di tempat itu, adem, dia bilang gitu. Karena emang saya kan dulu sempat sebelum saya tempatin kan, itu tempat yang punyanya itu haji juga. Jadi mungkin sering disolatin, sering ngajiin gitu kan. Disewa ke saya, jadi saya udah nggak aneh gitu kan. Kalau teman saya justru pertama kali ke situ tuh dia udah sering banget banyak kejadian yang aneh-aneh. Makanya kasihan juga gitu, sampai ngiring dari mana ya, Tebet kalau nggak salah tuh. Kan dia punya telepati sama encangnya itu gitu kan. Sampai masuk ke teman saya itu bilang katanya, bisa nggak sih dijeda dulu gitu kan. Ya kita udah mencoba berusaha untuk udahlah nanti dulu santai gitu, tapi teman saya nggak bisa nahan. Makanya sering keluar masuk di situlah dianya itu. Cuman kan balik lagi, kita nggak bisa nolong kalau untuk soal mencari orang tuanya itu. Seperti itu Mbak. Terus ada lagi kejadian yang aneh lah setelah itu. Nggak jauh juga dari kamar saya tuh, nggak jauh. Itu kalau nggak salah tuh 15:10 kalau salah. Dia juga minta tolong untuk mencarikan makam anaknya yang dikubur di daerah situ. Cuman kita nggak tahu posisi makamnya itu ada di sebelah mana, kita nggak tahu. Waktu pada saat setelah keluarnya si cewek itu kan nggak lama datang cowok. Jadi si cowok itu sirik sama cewek ini karena sepele doang sih, dia siriknya tuh, cemburunya tuh, gue nggak dikasih rokok sama kopi gitu, sedangkan cewek itu dikasih, gue kenapa enggak gitu kan. Masuklah dia sama ke teman saya itu, si Vira itu, masuk lagi, dibikinin kopi udah, dikasih rokok udah. Begitu setelah selesai ngopi ngerokok, dia curhat soal anaknya gitu, minta tolong. Terus yang cewek itu pengen masuk lagi ke badan teman saya karena dia masih ada di dalam, jadi nggak bisa gitu kan. Nah kata kita, nanti dulu tahan dulu, siapa tahu ada informasi yang mau dia sampaikan ke kita juga ya. Kalau misalkan kita bisa bantu ya udah kita bantu, kita bilang gitu kan. Ternyata si cowok itu, nama almarhum itu namanya Hendrik. Dia dia tuh
tadinya Muslim, meninggal jadi Kristen. Jadi dia pindah agama itu karena jatuh cinta sama orang yang berbeda agama gitu kan. Nah dia meninggal karena ditinggal sama bininya ke luar negeri, jadi TKW gitu, nggak pulang-pulang. Anak sakit tipes, nggak diobatin, dia matiin sendiri, kasih racun. Dia kubur di daerah tempat itu dan minta tolong ke kita untuk cariin makamnya di mana. Dia sendiri lupa, ya kita apa lagi. Kejadian udah 6 tahun lamanya. Sedangkan kita baru gitu kan tinggal di situ. Dia minta tolong, akhirnya bentrok lagi juga sama cewek itu. Jadi sering bentrok karena ya itu aja berdua. Makanya kadang kita teman-teman juga pada bingung kita mau bantu yang mana gitu kan. Yang istilahnya yang namanya yang Fitri ini kan udah kita sempurnain gitu kan. Cuman ya kita nggak bisa bantu untuk cari orang tuanya. Sedangkan Hendrik ini juga kita nggak tahu makam anaknya di mana gitu kan. Bilang di daerah sini, ya kita nggak tahu, orang entah mungkin sebelum berdirinya ini tempat, entah gimana kita nggak tahu gitu kan. Nah disitulah selang beberapa lama cewek itu masuk lagi, katanya saya minta anak ini tinggal di sini, dia bilang gitu. Kita bilang untuk apa? Karena kan udah berbeda alam juga gitu kan. Kita manusia, Anda udah istilahnya jin lah, itu bilang itu. Dia bilang, saya masih butuh tenaganya dia. Tenaga dalam hal apa? Kita bilang, entahlah, intinya saya butuh dia, kata dia gitu. Sekarang kita udah ngejalanin apa yang kamu mau. Untuk sempurnain kamu pun kita udah. Tapi kamu sendiri nggak mau pergi dari sini, apalagi gitu kan. Kita kalau untuk mencari orang tuamu kita nggak bisa, kita bilang gitu. Tapi kekeh dia minta di situ. Entah nggak tahu juga, maksudnya nggak tahu dia gini loh. Kita kan udah sempurnain, nggak tahu dia minta sempurnain sama yang punya unit itu, nggak tahu dah. Kalau misalkan dia bilang sih katanya saya minta sempurnain sama orang yang tinggal di sini. Gitu. Berarti otomatis kan saya kan yang ninggalin itu tempat gitu kan. Udah selesai dilaksanain kok kamu masih belum pergi gitu. Jadi maunya apa lagi, kita bilang. Diam di situ. Terus dia nangis gitu kan. Cerita awal mula dari kehidupannya dia gitu. Saya dulu itu umur 14 tahun dia udah dijual sama bapaknya. Miris sebenarnya sih dengarnya kadang. Jadi bapaknya tuh sering judi, nggak bisa bayar, pinjam uang ke salah satu orang yang dia panggil papa itu. Dinikahin, tapi udah dinikahin dia jual lagi ke orang lain gitu. Makanya dia bunuh diri karena capek mungkin ngelayanin konsumen yang dia layanin gitu. Makanya kemarin saya dengar cerita dia seperti itu pun sama, nangis juga gitu kan. Umur 14 tahun udah dijual sama orang tuanya gitu. Sedangkan saya aja kerja di umur 15 tahun lah. 15 tahun pun kerja saya di toko. Ya sama sebenarnya profesinya juga, cuman ya saya nggak terlalu dibilangnya tuh nggak terlalu muda banget kayak dia gitu. Makanya kasihan kadang. Saya mungkin kalau misalkan dulu dia kenal sama saya sebelum dia meninggal mungkin ya, bisa tolong lah, intinya nggak sampai dia terjerumus ke dunia hitam seperti itu. Apalagi bapaknya sendiri gitu loh yang ngejual dia. Setelah itu dia, sebelum dia bunuh diri itu dia sempat dipukul. Makanya saya bilang di sini kenapa gitu kan. Dia nangis di situ ceritain si dipukul bapak, dia bilang itu. Saya benci sekarang sama bapak, dia bilang. Bagaimanapun dia orang tuamu, kita bilang itu. Tapi dia yang udah ngejual saya, dia yang buat saya begini, dia bilang itu. Frustasi dia udah akhirin hidupnya sampai situ. Ya mungkin sampai situ aja sih ceritanya, tingkatnya aja ya. Ya, ini
Teteh di sana itu gimana ya? Itu kawannya ini memang dia sudah terbiasa untuk menjadi mediator atau gimana? Dia itu apa ya, dibilang kayak anak indigo itu, tapi bukan anak indigo, dibilangnya apa ya kalau kayak gitu tuh, saya lupa namanya. Intinya seperti itu. Jadi ada, kalau dibilang orang Sunda mah carang Tulangnya kali ya, carang gitu. tulangnya, carang tulang, itu kemudian itu tulangnya yang carang. coba naonan carang. Coba gacor. Mun rambutnya yang carang. Tadi kan aku sempat tertarik nih, si Teteh bisa tahu kalau di bahunya ini ada luka. Emang Teteh itu memang bisa istilahnya ngeliat atau gimana? Atau cuma ngerasa atau ngeraba-raba gimana? Lihat. Oh, bisa ngeliat ya? Iya. Punya indera keenam? Nggak tahu. Kalau untuk masalah indera keenam apa bukannya saya nggak tahu. Tapi saya dari umur masuk 17, sebenarnya dari SD sih ya, cuman pas masuk umur 17 itu saya sering banget ngalamin hal-hal yang kayak ngeliat aneh-aneh gitu. Makanya Kalau saya nggak aneh kan? anehnya dari mana ya? Ya kadang sedikit aneh sih. Iya, iya, itu mah udah biasa, bumbu. Terus, enggak nih, kejadian itu kan yang si almarhum tadi kan sempat ada yang katanya cowok minta dicariin makam anaknya. Memang itu tuh dia penghuni kawasan situ juga atau memang? Iya, dia jadi yang kamar 1510 itu kamarnya dia dulu gitu. Oh, dia jadi pernah stay di situ. Iya. Oh. Terus kan kalau yang cewek itu kan di kamar 1502. Kalau dia di kamar 1510 gitu kan. Saya ngisiin tempat yang biasa dia tinggal di balkon si cewek ini di 1508. Nah, di situ dia sering berantem juga. Sebelum teman saya datang tuh sering berantem gitu kan. Kadang mondar-mandir kan, kamar saya itu deket sama tangga darurat gitu kan. Jadi mereka tuh sering berduaan tuh di situ. Kadang ada yang suka gedor-gedor pintu saya. Kalau saya tidur, saya mah biasa aja. Apain sih gitu kan? Ganggu orang tidur aja, lagi enak mimpi ya gitulah. Mimpi ya? Iya, you know lah. Pasti ngimpinya ya gitu. Ya, terus apa? Kalau untuk sekarang gitu masih memang dia masih ada di situ atau memang udah Masih. Oh memang udah nyaman. Saya di kemarin situ. juga kan terakhir hari Minggu apa malam Minggu ya? Malam Minggu kalau nggak salah. Ke sana, saya lihat kan kebetulan saya juga dapat kamar di lantai 15 juga, cuman tower A gitu kan. Kalau saya kan dulu di kamar 1508 itu tower C. Nah, sempat waktu itu masuk liftnya kan deket tower C. Nah, di situ ada tuh dia di depan kamar dia meninggal itu 1502. Di saya mah diam aja gitu kan. Tapi dia ngelihat saya tuh kayak apa ya? Takut gitu. Perasaan kok dia yang setan, kenapa ngelihat gue takut gitu. Mungkin ini emaknya setan kali, sepertinya dia Jadi. pikir itu. Alasannya dia bisa misalkan mau interaksi sama Teh Tantri gitu. Walaupun misalkan melalui mediatornya kawannya Teh Tantri, dia kenapa ya tertariknya istilahnya kenapa nggak sama orang lain gitu. Lebih tertarik sama Teh Tantri. Awal dulu sebelum saya tinggal di situ juga ada katanya gitu kan. Cuman ya sama, nggak ada yang mau, maksudnya dia nggak mau buka mulut gitu. Kenapa kok tinggal di sini terus, nggak di gentayangan kemana gitu kan. Tapi nggak dijawab. Saya pun awal sebelum teman saya datang tuh saya tanya gitu kan, ngapain di sini, kita bilang gitu. Sama nggak dijawab juga. Nah, pas teman saya main ke tempat saya gitu kan, masuk dia. Jadi ya istilahnya pengen ngasih tahu gitu, gue tuh di sini udah lama nungguin lu
kenapa lu baru datang gitu kan. Ceritalah dia semuanya di situ. Pas saya tanya juga, kenapa kok kemarin saya tanya kamu diam aja gitu kan. Malah dia bilang, udahlah diem, gue gak mau ngobrol sama lu gitu. Buang aja dulu yang di badan lu, dia bilang gitu kan. Apa gitu yang di badan gue? Hidung gue buang. Kan aneh kadang. Kalau saya aja nggak tahu di badan saya ada apa. Ya mungkin ada daya tarik tersendiri untuk makhluk goib kali ya. Serem amat ya. Iya, setan aja takut ya, apalagi manusia ya. Ibu takut sama saya? Enggak sih. Oh ya udah. Ngapain harus bilang begitu, Bu? Si almarhum ini kejadiannya itu memang dia sudah ada bangunan itu atau memang dia sebelum ada bangunan? Sudah. Jadi saya nggak tahu ya itu berdirinya gedung itu tuh udah berapa tahun ya. Cuman saya emang taunya beberapa saat ini doang gitu kan. Dan saya juga tahu dia di situ udah lama 6 tahun dia bilang gitu kan. Cuman baru ada teman saya ke situ, dia baru cerita kalau dia minta tolong untuk disempurnakan gitu kan. Jadi saya nggak tahu, kurang tahu berapa lamanya itu gedung berdiri gitu. Emang banyak sebenarnya, bukan sosok-sosok dia aja yang saya lihat gitu kan. Cuman yang saya sering lihat ya dia gitu. Kalau yang lainnya sih ya udah biasa aja gitu kan. Nggak tertarik juga saya tertarik sama dia gitu. Kenapa kok tinggalnya di sini terus gitu kan? Emang nggak ganggu, cuman istilahnya ada orang yang main ke situ kayak model teman saya Vira itu langsung kontak gitu ke dia tuh. Makanya langsung masuk dia kan ke badan teman saya itu. Makanya kalau misalkan teman saya yang lain cuman sekilas doang ngomongnya, di situ ada cewek berdiri siapa gitu kan. Itu selalu jawab nggak tahu siapa, tanya aja. Itu ada sebutannya nggak itu si cewek itu? Sering ditanya itu kayak sama orang-orang yang pernah lihat dia itu si baju merah. Oh memang dia pakai baju merah? Ya yang tadi dia bilang itu saya berwarna merah karena saya sakit hati gitu. Oh jadi karena sakit hati jadi Berwarna merah. oh, warna merah. Iya. Kayak ibu paling bercandanya merah. Ibu sakit hati sama siapa? Saya nggak ada sakit hati lah. Nah gini teh, mungkin teteh bisa ngasih tips-tips gitu untuk ya kalau misalkan ketemu dengan hal-hal yang seperti yang teteh alami gitu, gimana gitu? Santai sih saya mah. Santai. Awal bisa ngelihat seperti itu sih emang apa ya dibilangnya, takut lah gitu kan. Tapi karena emang udah terbiasa seperti itu ya udah santai aja gitu. Tapi apa sih namanya, rada sedikit takut juga. Cuman ya udah sih, gue derajatnya lebih tinggi daripada lu gitu kan. Ngapain juga sih gue takut sama lu gitu. Oh jadi mungkin karena kalau teteh udah terbiasa kali ya, udah terbiasa ngelihat yang nggak aneh lah gitu ya, yang aneh. Iya. Jadi nggak ada tips-tipsnya gitu. Nggak Kalau ada. untuk pemula mungkin baca ayat kursi, baca apa? Gitu. Cukup ini aja, kasih kopi sih biar santuy dia. Kopi. Iya. Siapa tahu gitu dia mau kopi, mau rokok gitu. Kemarin juga dia masuk ke teman saya itu, dia minta kopi sama rokok karena emang awal hidupnya juga seperti itu sama kayak kita lah. Kita Ya, aku dan kau gitu. yang suka kopi dan rokok. Itu orang mah teresep kopi dah. Iya tuh aku aja nggak apa-apa. Iya. Berarti bukan kita dong. Oh iya. Ya mungkin cukup sekian dari Teh Tantri untuk cerita-cerita mistisnya. Ya mungkin nanti Teh Tantri ada di lain waktu, di lain kesempatan bisa datang lagi ke acaranya channel Albert Adventure. Mudah-mudahan ya Teh ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya untuk ininya kita ambil hikmah dari cerita Teh Tantri. Segala sesuatunya itu ya memang ada yang tidak terlihat atau yang terlihat pun pasti ada. Dan inti dari ceritanya, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi apa yang kita dapat itu syukuri aja gitu. Gak usah yang terlalu berbelit-belit, bertele-tele, dan akhirnya kan jadi menimbulkan pikiran-pikiran yang ngaco. Ya Teh ya, Iya. syukuri aja, nikmati aja hidupnya ya. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis kisahnya Teh Tantri, ceritanya Teh Tantri.
Dan jangan lupa tonton terus dan ikuti terus channel Albert Adventure bersama kami kru-krunya. Bye-bye. Assalamualaikum.